Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, al-ahibbai wal-a'azza, hadirin hadirat, para asatiz, para habaib, para alim, para ulama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subuha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka hari ini dia dalam tanggungan Allah, dalam lindungan Allah. Semoga Allah melindungi kita pribadi, keluarga, negeri, kampung halaman, semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, sesudah itu dia salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna amal ibadahnya. Hadis ini hadis hasan, tidak ada ikhtilaf antara ulama bahwa hadis hasan dijadikan sebagai dasar untuk hukum dan amal, sebagai akidah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Isa ibnu Sawrah dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Mudah-mudahan kita istiqamah melaksanakan sholat subuh berjamaah sampai anak cucu kita sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Ada sungai namanya Sungai Siak. Di tepi sungai itu ada istana, dan di tepinya juga ada masjid. Sampai ke Pulau Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak, juga ada sungai namanya Sungai Kapuas, betul? Di tepinya ada istana, juga ada masjid. Kenapa bisa sama? Karena mereka mendapatkan ajaran dari sumber yang sama, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan 2, membangun peradaban Islam dan tidak melupakan Allah. Membangun peradaban Islam, itulah dia pemerintahan Islam. Ada istananya, ada sultannya, ada muftinya, ada urusan negaranya, dan tidak melupakan Allah. Maka semuanya bersimpuh sujud di dalam masjid. Jadi kalau kita telusuri Nusantara ini, dari mulai ujung Aceh di atas sampai di Papua Barat, semua yang ada di tepi sungai, di tepi pantai, di tepi laut, dapat dipastikan 100% bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pulau Sumatera itu semua pantainya itu, dari pantai Aceh, pantai Barat, pantai Timur, sampai ke Lampung, sampai ke Bengkulu, tak ada yang tak bersyahadat, tak ada yang tak Islam. Sampai saya ke Fak-Fak, sampai ke Raja Ampat, sampai ke Sorong di Papua Barat, semua yang di tepi pantai, di tepi laut, di tepi sungai, semuanya bersyahadat. Dakwah tak sampai ke daratan, tak sampai ke gunung, tak sampai ke bukit. Kenapa? Karena memang transportasi dulu adalah laut, bahtera, kapal, maka dakwah hanya sampai di tepi-tepi saja. Lalu kemudian darat itu
Banyak orang sekarang mengatakan, kenapalah ulama-ulama dulu tak berdakwah sampai ke gunung, akhirnya yang di gunung belum dapat. Tapi bagi orang yang berpikir, yang di gunung, yang di darat itu sengaja mereka tinggalkan jatah untuk kita. Kalau yang di gunung itu pun mereka Islamkan juga, lalu kita masuk surga pakai apa? Apakah cukup hanya dengan bismika Allahumma ahya wa amut? Itu doa makan. Dakwah, orang yang paling rugi selama hidupnya adalah orang yang pernah hidup bernafas dengan udara dari Allah, paru-paru titipan Allah, berjalan di atas muka bumi Allah, bernaung di bawah atap langit Allah, tapi tak pernah dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dulu dua-duanya dapat. Sultan Asy-Syarif Abdurrahman bin Maulana Sultan Husain bin Ahmad Al-Gadri, dua-duanya dapat. Dunianya dapat dengan kekuasaan Rabbana atina fid dunya hasanah, dan akhiratnya dapat membangun masjid, membangun peradaban Islam. Berapa orang dapat hidayah karena dakwahnya? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sebenarnya kita hari ini sedang mengukur bayang-bayang kita. Mereka dua-duanya dapat, politiknya dapat, agamanya dapat, kesultanannya dapat, kerajaannya dapat, masjidnya dapat. Kita kalau tak dapat kekuasaan, tinggal satu lagi, memakmurkan masjid. Sudahlah kekuasaan tak dapat, bangun pula jam 8 pagi. Rezeki sudah dipatok, ayam diterkam kucing, dimakan musang. Apalagi yang tersisa untuk umat ini? Maka di antara doa kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Jangan sampai tidur di waktu pagi, karena waktu pagi itulah Allah sedang membagi-bagikan rezekinya. Dan alhamdulillah yang mengamalkan ajaran ini bukan orang Islam. Suatu ketika saya sedang jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di hotel. Dari hotel ke masjid agak jauh sedikit jalan kaki. Pagi-pagi kami jalan kaki. Warung-warung kopi sudah buka semua. Sebelum azan subuh warung kopi sudah buka. Tapi yang punya warung kopi bercelana pendek tak sholat subuh. Yang orang Islam kesiangan semua. Di mana tempatnya ini Pak Ustadz? Tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Kita sedang otokritik, mengkritik diri kita sendiri di dalam. Kalau ulama-ulama dulu, para habaib yang datang ke Nusantara, melewati lautan Teluk Arab, dipukul ombak, diempas gelombang, mereka kemari untuk supaya nenek moyang bangsa Melayu, Nusantara, Nusa, pulau, antara, di antara dua benua, di atas benua Asia, di bawah benua Australia, di antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah. Juzur, pulau-pulau, Hindia, India, pulau-pulau yang ada di balik India. India, Bangladesh, ada pulau-pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, di atasnya Filipina, Moro. Ini pulau-pulau ini di balik India, karena memang setelah India langsunglah ke pulau ini. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur, pulau-pulau, Al-Hindiyah, pulau-pulau India. Lalu kemudian orang Belanda menyebutnya Indonesia. India, Nesia, pulau-pulau. Indonesia, pulau-pulau yang ada di balik India. Ini takdir yang tak bisa kita tolak. Kita memang sudah ditakdirkan Allah untuk lahir dan besar di pulau-pulau ini. Tak pernah datang malaikat waktu kita dalam kandungan ibu, lalu malaikat datang untuk memilih. Kau mau pilih hidup di mana? Amerika, Australia? Ini merupakan takdir Allah. Makanya di antara rukun iman yang enam, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir
besar di Pulau Sumatera, menjadi orang Sumatera, sudah pilihan dari Allah. Tak dapat saya memungkiri, mengingkari itu. Dan ada pula saudara saya, lahir di Pulau Kalimantan, besar di Pontianak, memang sudah takdir Ustadz Luqmanul Hakim. Tapi lalu kemudian jarak antar pulau ini tidak membuat kami jauh. Kami dipersaudarakan dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua adalah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu ikatan, ikatan kebangsaan, ikatan dunia. Satu ikatan, ikatan yang kita pegang, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telusuri semua kota-kota di Nusantara ini dibangun oleh ormas. Ormas itu artinya orang masjid. Orang-orang masjid inilah yang membangun kota peradaban. Maka jangan sampai melupakan masjid. Karena kalau kita melupakan masjid, berarti kita melupakan perjuangan mereka yang membangun kota berdasarkan kalimah thayyibah. Waktu memancangkan tiang, waktu meletakkan batu, mereka berniat supaya warga kota, masyarakat yang mereka bangun itu berasaskan Islam, berdasarkan kalimah tauhid, supaya negeri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena ada baldatun thayyibatun tapi tak wa rabbun ghafur. Negerinya aman, damai, rezeki melimpah ruah, tapi tak ada tauhid di sana. Sedangkan Islam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tak minta banyak, yang dimintanya cuma dua saja. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau kamu dustakan ayat-ayatku ini, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Hujan memang tetap turun, tapi dulu hujan menumbuhkan padi, sekarang hujan mematikan padi. Karena hujan tak berhenti turun sampai akhirnya akar padi membusuk, akhirnya tak menghasilkan apa-apa. Hujan dalam Al-Quran dibagi dua. Satu hujan sebagai ghais, hujan rahmat. Yang satu lagi matar, hujan laknat. Tapi yang subuh ini insya Allah rahmat ini, bukan laknat. Dari mana kita bisa membedakan sesuatu itu menjadi rahmat atau laknat? Kalau gara-gara hujan tak sholat subuh, laknat. Tapi walaupun hujan datang sholat subuh, rahmat. Mobil bisa jadi rahmat, bisa jadi laknat. Bentuknya sama, mereknya sama, harganya sama, tapi dia bisa menjadi rahmat. Dengan kendaraan itu datang berjamaah, sholat, bawa anak istri, rahmat. Tapi kalau dengan kendaraan itu jauh dari rumah Allah, jauh dari ibadah kepada Allah, maka kendaraan itu menjadi laknat. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua yang dititipkan Allah kepada kita ini menjadi rahmat insyaallah. Karena ada orang-orang yang bersampul rahmat, sepertinya nikmat, padahal dia adalah azab. Itulah yang dikatakan Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj, min haitsu la ya'lamun, tapi mereka tak sadar. Wa umli lahum, kuulur. Umli, macam main layang-layang diulur, sengaja diulur makin tinggi, makin jauh, semakin makin tinggi tersangkutnya, makin payah jatuhnya, supaya makin jauh dari rahmat. Nauzubillah. Ini azab yang diberikan Allah di dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, kuulur umurnya panjang, kuulur duitnya banyak, kuulur badannya sehat. Fir'aun badannya sehat, Fir'aun kekuasaannya tinggi, Fir'aun tak pernah sakit, tapi sebenarnya itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari rahmat Allah, supaya semakin lama azabnya dalam neraka jahanam.
Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari istidraj ini. Jangan heran ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunat Senin Kamis, pengajian tak tinggal, tapi tiba-tiba sakit. Lalu kemudian punya tetangga tak pernah sholat, tak pernah pengajian, tak pernah berinfak, tak pernah berzakat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya lancar. Terlintas di pikirannya, mungkin Tuhan sudah lupa. Maka Allah bantah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada yang lupa, tak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala sedang mempermainkan dia dengan istidraj. Adapun orang yang sudah sholat, sudah berzikir, sudah puasa, sakit, rugi, bangkrut, ada yang diinginkan Allah dari hamba itu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin, gundah gulana, sakit, demam panas, syaukin yastakwa, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyiati. Begitulah cara Allah mengampunkan dosa seorang hamba. Hatta tamshi alal ardi, sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi, maka nas alaihi khati'ah, tak ada lagi dosanya karena sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakit-sakit, demam-demam kita itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Ada seorang hamba, sholatnya sudah cukup, puasanya sudah cukup, zikirnya sudah banyak, sudah khatam Quran, sudah pengajian, sudah berinfak, sudah bersedekah, tapi rupanya setelah dihitung-hitung amalnya kurang untuk masuk ke dalam surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Kalau anak-anak muda susah mengartikan Firdaus, VVIP, very very important person. Dihitung amalnya kurang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kasih dia ujian. Kalau dia sabar, maka berarti penuh amalnya. Itulah makna ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan memenuhi timbangan amalnya. Makanya hubungan kita dengan Allah ini dibangun berdasarkan husnuz. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Bersangka baik kepada Allah. Cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang baik. Allah Ta'ala ingin kita bersyukur. Cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang tak baik. Allah ingin kita bersabar. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib, menakjubkan. Kenapa? In asabat husarra. Kalau yang datang itu senang, kenyang, tenang, lenang, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau yang datang itu susah, payah, sempit, dia bersabar. Kedua-duanya baik bagi dia. Tidak ada cara lain kecuali bersyukur. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita rencanakan paginya cerah, sudah berdoa, sudah berzikir, panitia menyiapkan segala sesuatu, ternyata hujan, bersabar, baik bagi dia. Sudah direncanakan, ini akan menguntungkan, kalau dapat duit akan berinfak, akan bersedekah, bangun masjid, ternyata tidak beruntung, bersabar, niatnya dapat. Innamal a'malu binniyat. Berapa banyak niatul mukmin khairun min amali. Niat lebih baik daripada amalnya. Loh, bagaimana ceritanya niat lebih baik daripada amal? Andai jadi dia laksanakan, mungkin amalnya rusak karena ada riya, karena ada sum'ah. Tak jadi dia laksanakan, tak ada riyanya, tak ada sum'ahnya, tak sempat dicakap-cakapkan, tak sempat ditengokkan, dipandangkan kepada manusia. Dan amalnya bersih daripada riya. Sesungguhnya Allah ingin menjaga dia. Itulah mengapa orang mukmin yang berniat untuk tahajud malam, tertidur sampai azan subuh berkumandang, maka tetap dapat niat tahajud, pahala tahajud dapat, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Begitu dalam hadis sahih. Tapi jangan tiap malam. Orang yang berniat puasa lalu kemudian terlupa, tersilap, termakan, maka puasanya tetap jalan. Yang makanan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan sedekah kepada hambanya. Selama ini hamba bersedekah kepada fakir, miskin, yatim, du'afa. Tapi ada kalanya
hamba itu diberi sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah mendidik hamba ini sehingga akhirnya hamba itu menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada gunanya amal banyak kalau tidak ditutup dengan husnul khatimah. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Macam tali. Tali ini ada pangkalnya, ada tengahnya, ada ujungnya. Yang diinginkan pangkalnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Mudah-mudahan kita begitu semua insyaallah. Amin. Tapi saya nih Pak Ustadz, pangkalnya tak baik. Saya pemabuk, saya pemakai, saya peminum, saya pezina, saya pelaku perbuatan maksiat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa semuanya. Maka Allah ingin kita bertaubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha diambil dari 3 huruf. Nasoha. Arti nasoha, saya masuk ke dalam hutan, dibawa oleh jamaah. Ustaz Somad, kita siapkan sepatu bot. Semana panjang sepatu bot? Sebetis lah Pak Ustadz. Nanti kita masuk ke hutan untuk panen madu. Ayolah, saya pun pakai sepatu bot. Rupanya masuk ke dalam, lumpurnya sepinggang. Tinggal sepatu bot ke dalam. Berjalan kami hampir 40 orang, yang sampai masuk ke dalam 20. Yang 20 lagi balik. Tak lulus babak penyisihan. Saya kena malu segan sampai juga ke dalam. Sampai ke dalam, naiklah pemanjat. Rupanya ujung tali pancing yang pakai batu dilemparkan ke atas. Tali pancing ini diikatkan pakai tali besar sebesar lengan. Sampai ke atas, jatuh ke bawah, tersangkut di cabang dahan, ditarik. Panjang tali itu 100 meter, 50 ke atas, 50 ke bawah. 2 orang tukang tarik, 1 naik ke atas. Sampai ke atas. Begitu sampai ke atas, diambilnya parang panjang, dipotongnya lah sarang lebah tadi. Begitu dipotong, sarang lebah pun jatuh. Kami menunggu pakai kain di bawah. Nasoha, asal kata bahasa Arab nasuha, artinya menyaring sarang lebah sampai menetes madu di bawah. Lilinnya tinggal di atas. Anak-anak lebah tinggal di atas. Ranting kayu tinggal di atas. Sampah-sampah tinggal di atas. Yang murni di bawah adalah madu asli, bawa pulang ke rumah. Katanya kalau asli ini bini mengamuk marah. Begitulah taubat nasuha. Artinya apa? Kita ini adalah saripati madu lebah, tapi kemudian ada lilinnya, ada sampahnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada anak-anak lebah. Tapi kemudian setelah disaring dengan penyaringan, penyaringan itu disebut dengan nasuha. Diambil dari kata nasoha, itu juga lah nasihat. Tolong berikan saya nasihat Pak Ustadz. Sebagaimana nasihat menghasilkan sesuatu yang halus. Dari mana ini datang? Dari madu lebah. Lebah ini Masya Allah tabarakallah dijadikan sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Itulah dia surat lebah, namanya surat An-Nahl. Ada surat semut, namanya surat An-Namal. Kalau pakai mim, semut. Kalau pakai ha, lebah. Tapi jangan sampai keluar masjid lupa. Yang mana yang semut, yang mana yang lebah? Yang mana tadi? Entah namal, entah nahal, entah nahal, entah namal. Mudah aja ingatnya. Kalau yang lebah pakai ha, nahal. Kalau yang semut pakai mim, namal. Semut, mim, namal. Lebah, ha, nahal. Mathalul mu'minin kamathalin nahlah. Perumpamaan orang beriman ini macam lebah. Macam mana lebah? Lebah tidak pernah memakan yang kotor. Yang dimakan lebah hanya nektar saripati bunga. Terbang dia, dicarinya bunga-bunga, dia pun hinggap, dihinggapnya, lalu diambilnya, disedotnya, dihisapnya saripati bunga. Sampai hari ini belum ada lebah yang tertangkap pakai sabu-sabu. Sampai hari ini belum ada lebah yang makan yang haram. Tak ada. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan orang beriman macam lebah yang dimakannya yang baik-baik saja. Yang kedua, lebah tak pernah mengeluarkan yang kotor. Yang keluar dari lebah adalah madu.
yang sudah mengalami proses, lalu kemudian itu yang dimakan oleh manusia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fihi shifa, dia penawar segala macam penyakit. Apa kata Nabi dalam hadis? Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu memakai dua penyembuh. Yang pertama Al-Quran, yang kedua al-asal, madu. Ada orang yang sakit, ingin sehat, diminumnya lah madu, berdoa dia kepada Allah, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan, sembuhkan aku, bismillah. Begitu diperiksa ke rumah sakit, kata dokter, bertambah penyakit satu lagi, diabetes meletus. Padahal sudah ada pula sarangnya di dalam, ada di dalam botol itu sarang lebah. Rupanya sarang lebah itu dikumpulkan, dimasak pakai gula merah, baunya bau madu, maka yang melakukan ini neraka jahanam tempatnya. Yang memalsukan madu sindikat ini, maka tak bisa minta ampun pakai sholat sunat taubat. Kalau yang membeli madunya itu 100.000 orang, berarti 100.000 orang itu yang akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya terbang, puasanya melayang, infak sodakohnya hilang. Bagaimana cara dia minta maaf? Maka dia mesti membuat satu video khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pembeli-pembeli madu. Aku minta maaf ampun kepada kalian. Apakah kalian memaafkan aku? Kata pembelinya, balikkan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang mempermudah-mudah agama, katanya cukup dengan istighfar selesai. Agama Islam ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Islam. Memang betul agama ini mudah, tapi kalau terkait dengan manusia, tak bisa sekedar minta maaf, tak bisa sholat sunat taubat. Kalau kepada Allah mandi taubat. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di sungai dekat. Habis pengajian nih mandi ke sungai. Hilang dosa kalau mandi taubat Pak Ustaz. Kalau ke tengah bukan cuma dosa, orangnya hilang sekalian. Namin muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, berarti udah mati. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Menjelang bulan suci Ramadan, kita sudah berada di bulan Sya'ban, tak lama lagi malam nisfu Sya'ban, hari tanggal 7 Selasa malam Rabu menurut perhitungan insyaallah. Maka pada malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin 3 kali, berzikir, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah amalan kalangan salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. 3 abad pertama dulu kalangan salaf menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Begitu kata Imam Al-Qastullani. Kata Imam Al-Qastullani dalam syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah, kalangan salaf menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban. Mereka memakai jubah kebesaran. Jubah itu memang kebesaran karena ukurannya rata-rata XL, besar dia. Lalu kemudian mereka memakai celak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ismit untuk mengobat mata. Mereka memakai bukhur, dipakai itu bukhur. Saya ini orang kampung tak tahu, waktu kecil dulu asal wirid Yasin bakar kemenyan. Asal wirid Yasin bakar kemenyan di kampung. Sesudah di kota dipermasalahkan orang pula, tak boleh manggil hantu jelangkung, kata dia. Kita tak tahu, akhirnya tak dipakai lagi. Rupanya kemenyan itu getah kayu di Yaman, dipakai untuk harum-haruman. Kenapa dipakai waktu wirid Yasin? Karena malaikat suka yang wangi-wangi. Kenapa tak pakai gaharu? Mahal. Gaharu mahal. Sekarang gaharu siapa yang memakai? Orang-orang kaya pakai minyak gaharu, pakai kayu gaharu. Di Makkah, di Madinah, di Makkah tak ada pokoknya, di Makkah tak ada dahannya, di Makkah tak ada batangnya, tapi kayu keringnya ada. Kenapa bisa ada di Makkah? Duit mereka banyak. Didatangkan gaharu dari India, dari Kalimantan, berdatangan semua ke sana.
dikasih mereka lah saya satu minyak. Ustadz Somad, ini memang niat saya lama, ini minyak ini saya kasih khas untuk Ustadz Abdul Somad. Berapa harganya tuan? Harganya Ustadz $1000. $1000, mak 15 juta nih saya bilang. Begitu dikasih saya simpan sekarang, tak saya bawa keluar, karena nanti kalau dipakai diminta jamaah menetes air mata kita.